Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Fitri. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Materinya yaitu tata cara membayar zakat. Dan untuk pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih zakat itu apa? Mari kita belajar bersama. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setelah mempelajari pengertian zakat, mari kita belajar macam-macam zakat. Ada yang tahu macam-macam zakat itu apa saja? Mari kita belajar bersama ya. Ada zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab itu apa ya? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Jika harga emas 1 gramnya adalah Rp400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali Rp400.000, hasilnya Rp34 juta. Nah, zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari Rp34 juta. Coba berapa hitung? Yap, benar sekali. Zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp850.000. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena dalam harta itu ada hak fakir miskin loh. Lalu, syarat wajib zakat mal seperti apa sih? Nah, syarat wajibnya sebagai berikut. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Lalu, jenis harta apa ya yang wajib dizakati? Nah, jenis harta yang wajib dizakati yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari hasil berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang tinggi nilainya. Setelah mengetahui tentang zakat mal, sekarang kita akan belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat
Amil zakat itu siapa? Nah, amil zakat itu petugas pengumpul zakat, dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang-orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Lalu, waktu membayar zakat fitrah itu kapan ya? Nah, waktu untuk membayar zakat fitrah itu dimulai pada tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Siapa sih orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Nah, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Setelah belajar tentang macam-macam zakat, sekarang kita belajar tentang orang-orang yang berhak menerimanya. Siapa saja sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat telah disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Itu dia golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Lalu, ada yang tahu nggak sih fakir itu apa, miskin itu apa, dan lain sebagainya? Nah, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, fakir adalah orang yang amat sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Setelah belajar tentang zakat, ada yang tahu nggak sih hikmah berzakat itu apa?
Nah, hikmah berzakat itu adalah yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua ialah membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah banyak belajar hari ini. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Selamat belajar, pelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.